Presiden AS, Donald Trump, menyatakan akan terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin Iran berikutnya, seperti yang dilakukan di Venezuela. Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan majelis ayatollah di Iran, dia secara pribadi harus menyetujui kandidat untuk menjadi pemimpin tertinggi negara itu. Donald Trump mengakui Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang terbunuh, kemungkinan besar jadi penerus kekuasaan. Namun demikian, Trump dengan jelas menyatakan bahwa dia menganggap hasil seperti itu tidak dapat diterima sambil menyiratkan bahwa sebaiknya Mojtaba melepaskan gelarnya, menyiratkan bahwa Israel sudah menargetkannya untuk dilenyapkan. Tiba-tiba muncul kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu ini menghubungi Gedung Putih untuk meminta penjelasan setelah diketahui bahwa perwakilan pemerintahan Trump kemungkinan menjalin kontak dan hubungan dengan rezim Iran. Pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa pemerintah Israel khawatir dengan skenario di mana Amerika Serikat mendorong gencatan senjata sebelum semua tujuan militer Israel tercapai. Netanyahu juga khawatir Trump bisa menyelesaikan masalah internal Iran tanpa melibatkan Israel. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, berikan like pada episode ini, dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Ngomong-ngomong, itu sangat membantu mempromosikan konten di YouTube. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara real time begitu kami menerimanya. Jadi, menurut laporan dari media Axios, dua sumber menyebutkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini meminta klarifikasi ke Gedung Putih setelah mengetahui perwakilan pemerintahan Trump mungkin berhubungan dengan rezim Iran. Berita ini sangat mengejutkan karena Donald Trump secara terbuka menyatakan tidak bernegosiasi dengan Iran dan sudah terlalu terlambat untuk pembicaraan apapun. Menurut media itu, pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa pemerintah Israel khawatir dengan skenario di mana Amerika Serikat akan mendorong gencatan senjata sebelum Israel mencapai tujuan militernya. Sumber-sumber melaporkan bahwa intelijen Israel menerima informasi awal pekan ini yang menimbulkan kecurigaan bahwa telah ada negosiasi antara Iran dan pemerintahan Donald Trump mengenai gencatan senjata. Senin, Netanyahu menelepon perwakilan Gedung Putih untuk menanyakan apakah benar ada negosiasi atau pertukaran pesan seperti itu. Gedung Putih menyatakan pemerintahan Trump tak bernegosiasi dengan Iran di belakangnya, tapi intelijen menunjukkan hal berbeda. Seorang pejabat Amerika mengatakan utusan khusus Stephen Witkoff dan penasihat serta menantu Trump, Jared Kushner, hampir setiap hari berkomunikasi dengan Netanyahu, Direktur Mossad David Barnea, dan pejabat Israel lainnya. Dan koordinasi sebulan terakhir sangat erat, namun mereka disebut tidak berkomunikasi dengan pihak Iran. Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengirim pesan ke pemerintahan Trump lewat negara Teluk Persia dan negara lain di kawasan itu untuk meminta negosiasi, namun AHS tidak merespons. Sementara itu, Rabu, surat kabar New York Times melaporkan staf Kementerian Intelijen Iran secara tidak langsung menghubungi Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat melalui Badan Intelijen Negara Ketiga dengan menawarkan pembahasan syarat penghentian perang. Namun, secara politik tak ada negosiasi yang terjadi. Namun pada Selasa, Presiden Trump juga menutup peluang negosiasi dengan rezim Iran. Berikut kutipannya. Pertahanan udara, angkatan laut, dan kepemimpinan mereka hancur. Mereka ingin bicara, tapi saya bilang sudah terlambat. Dan di sini sang pembawa damai, maaf saya beri tanda kutip, Donald Trump memutuskan. Dalam wawancara dengan Axios pada hari Kamis, Donald Trump menyatakan bahwa dia perlu secara pribadi terlibat dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Jika tidak, Astak akan mengakui dan Israel akan melenyapkannya. Donald Trump menyatakan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang terbunuh, sebagai kandidat utama penerus. Namun, Donald Trump menegaskan hasil seperti itu tidak dapat diterima. Saya ingatkan selama beberapa hari, rezim Iran menunda pengumuman nama pemimpin tertinggi yang baru. Majelis Ayatollah dikabarkan memilih putra mendiang Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru, namun belum ada pengumuman resmi tentang hal ini. Pernyataan politisi Iran pada Kamis mengisyaratkan bahwa pengumuman akan segera dilakukan dan Mojtaba Khamenei kemungkinan besar menjadi pemimpin tertinggi. Saat itulah Donald Trump tiba-tiba muncul dan menyatakan
Mereka membuang-buang waktu. Putra Khamenei itu tidak berguna. Saya harus ikut penunjukan itu seperti Delcy Rodriguez di Venezuela. Saya menolak pemimpin baru Iran yang akan meneruskan kebijakan Khamenei dan memaksa Amerika Serikat berperang lagi dalam 5 tahun. Saya tidak bisa menerima putra Khamenei. Kita butuh pemimpin yang membawa harmoni dan damai ke Iran. Dan komentar-komentar Donald Trump ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah pernyataan luar biasa tentang kekuasaan Amerika atas masa depan politik Iran yang semakin membingungkan tujuan kampanye militer besar-besaran Amerika Serikat. Saya jelaskan alasannya. Menteri Pertahanan Laitwas PT Hexet sehari sebelumnya menegaskan operasi ini bukan untuk pergantian rezim, tapi untuk melemahkan potensi rudal, program nuklir, dan angkatan laut Iran. Tapi Trump bicara belak-belakan, saya pribadi akan pilih pemimpin baru Iran. Trump bilang tidak, tujuannya memang pergantian rezim. Saya ingatkan Mojtaba Khamenei, putra berusia 56 tahun dari pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang terbunuh, menjadi kandidat utama untuk menggantikan posisi ayahnya, meskipun belum ada pernyataan resmi. Khamenei, ulama yang teguh keyakinan dan dekat dengan Korps Pengawal Revolusi Islam, tak pernah memegang jabatan pemerintahan. Israel mengebom gedung milik Iran di Qom pada Selasa. Ada organisasi keagamaan Majelis Ayatollah yang bertugas memilih pemimpin tertinggi Iran. Berikutnya serangan ini bertujuan menggagalkan penghitungan suara. Mengenai Rodriguez di Venezuela, ketika Trump mengatakan bahwa di Iran akan terjadi hal yang sama seperti Rodriguez menyerah di Venezuela, harus diakui bahwa setelah penggulingan Nicolas Maduro, dia benar-benar bekerja sama sepenuhnya dengan Washington. Baru Rabu lalu, Trump memuji Rodriguez dan berkata, namun minyak mulai mengalir setelah Menteri Dalam Negeri Doug Burgum mengunjungi Caracas dan Delcy Rodriguez yang sama mengumumkan rencana reformasi Undang-Undang Pertambangan Venezuela. Dia bekerja sama dengan Gedung Putih dan Trump bilang hal serupa akan terjadi di Iran. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like channel ini. Jika menurut Anda ini menarik atau bermanfaat, Anda bisa mendukung channel kami secara finansial melalui donasi atau langganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.